Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Al-Quds atau Palestina. Itu Isra. Mi'raj adalah perjalanan dari Al-Quds atau Masjidil Aqsa ke langit ketujuh, naik ke atas langit ketujuh hingga ke Sidratul Muntaha. Nah, di sanalah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, yaitu kewajiban sholat sebanyak 50 kali atau 50 waktu. Itulah yang namanya perjalanan Isra Mi'raj, sehingga sampai sekarang kita diwajibkan sholat. Nah, sahabat, banyak pertentangan di sini, baik yang namanya pertanyaan-pertanyaan atau orang tidak percaya, atau bahkan ada orang yang ingin menyesatkan, ada orang yang ingin menyalahi Nabi Muhammad. Nah, di antaranya adalah yang pertama, apakah perjalanan Nabi Muhammad itu ruhnya saja atau ruh dan jasadnya? Ini banyak sekali pertentangan. Kalau ruhnya saja, maka akan dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah mimpi. Karena itu ruh dan jasadnya lah yang memang pergi ke sana. Mereka nggak percaya kalau jasad bisa pergi dalam waktu semalam. Perjalanan dari Mekah ke Palestina itu 1500 km, dan begitu juga naik ke atas sampai ke Sidratul Muntaha dalam waktu satu malam adalah sesuatu yang tidak mungkin, apalagi dilakukan dengan jasadnya. Sahabat, suatu ketika orang-orang sahabat-sahabat Nabi itu pada pagi harinya, ketika Nabi Muhammad malamnya telah Isra Mi'raj, maka pada pagi harinya orang-orang berdatangan menanyakan kepada Muhammad, "Ya Muhammad, kami mencari-cari kamu semalaman, kok nggak ada? Kemana saja kamu? Di rumah nggak ada, di Masjidil Haram nggak ada." Ini berarti bahwa jasadnya juga tidak ada, nggak ada di Mekah, nggak ada di rumah, nggak ada di Masjidil Haram. Karena itu mereka percaya bahwa malam itu Nabi Muhammad pergi dengan ruh dan jasadnya. Yang kedua, Nabi Muhammad itu pergi Isra Mi'raj itu naik apa? Kita semua sepakat naik yang namanya buraq. Kendaraannya buraq itu apa? Ada yang mengatakan bahwa buraq itu adalah lebih besar dari keledai, tetapi lebih kecil dari unta, berarti kuda. Jadi ada yang sependapat naik kuda yang pakai sayap, kuda terbang, kuda bersayap. Ada juga yang berpendapat bahwa buraq adalah sejenis binatang melata. Orang percaya bahwa itu adalah binatang melata. Sekarang kita bandingkan, kalau binatang melata itu berarti semacam ular atau ular naga atau dan lain sebagainya. Nah, kilat itu biasanya digambarkan sebagai ular naga. Kilat yang begitu cepat, itulah ular naga, itulah binatang melata. Nah, sekarang jemaah, bagaimana mungkin bisa Nabi Muhammad pergi naik buraq itu kok bisa segitu cepat? Sahabat, yang namanya malaikat itu adalah nur, adalah cahaya. Dalam ilmu fisika, kecepatan cahaya itu adalah 300 km per detik. Bayangkan begitu cepatnya perjalanan nur atau kecepatan cahaya itu. Bandingkan dengan yang namanya kereta api cepat Jepang, itu cuma 500 km per jam. Bandingkan dengan yang namanya burung falcon, kalau menukik tajam itu menyambar mangsanya hanya
320 km per jam. Ini cahaya ini kecepatannya adalah 300.000 km per detik. Ini fisika yang mengatakan demikian. Jarak matahari ke bumi itu kurang lebih 150 juta kilometer. Jadi matahari sinarnya itu menempuh ke bumi ini, menempuh lamanya yaitu 8 menit 20 detik karena mencapai jarak 150 juta kilometer. Nah, jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jaraknya 1.500 km. Kalau kecepatan cahaya itu 300 km per detik, maka tidak sampai 1 detik sudah sampai itu yang namanya buraq, menerbangkan atau memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Begitu cepatnya buraq itu berjalan gitu ya, berlari atau apa itu namanya, pokoknya begitu cepat. Jadi sehingga masuk akal kalau cahaya saja 300.000 km per detik, maka dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tidak sampai 1 detik. Dan begitu juga, demikian juga mencapai ke yang namanya langit ke-7 dan sampai ke Sidratul Muntaha. Sahabat, apabila zaman dulu ketika belum ada kapal laut, orang mengatakan bahwa akan pergi menyeberangi lautan dengan menggunakan alat, dengan menggunakan perahu atau sejenisnya, menggunakan besi, pasti orang nggak akan percaya. Bagaimana mungkin besi bisa mengambang di air? Demikian juga dengan pesawat terbang. Jika orang mengatakan zaman dahulu sebelum ada pesawat terbang, mengatakan saya akan bepergian dengan menggunakan pesawat dari besi, mereka pasti tidak akan percaya. Demikian juga dengan yang namanya Isra Mi'raj ini tidak masuk akal, tapi inilah mukjizat Allah. Kita harus mengimani, kita harus percaya karena akal kita belum sampai ke sana. Persis ketika zaman dulu belum ada kapal laut, maka dikatakan kita nggak akan percaya kalau besi bisa mengambang di air. Demikian juga dengan kapal terbang, besi tidak mungkin bisa terbang ke atas karena akal kita belum bisa sampai atau memikirkan ke sana. Nah, sahabat, saya ingin memberikan ilustrasi seperti ini. Ada seekor semut hitam bercerita kepada temannya semut merah. Hai semut merah, tadi malam saya pergi ke Jakarta, dari Surabaya ke Jakarta. Saya hanya dalam semalam sudah pergi ke sana, sudah lihat Monas, sudah lihat lagi Jalan Tamrin dan jalan-jalan lainnya yang megah di kota Jakarta itu. Si semut merah nggak percaya, mana mungkin kamu bisa, Jakarta kan jauh, ratusan kilometer, bagaimana mungkin kamu bisa ke sana? Sebulan, 2 bulan, setahun pun nggak mungkin bisa sampai sana. Nggak percaya saya. Tapi begitu dijelaskan bahwa semut hitam itu nempel di kantungnya seorang bisnismen, dan bisnismen tersebut terbang dengan pesawat terbang pada malam hari itu, dan paginya dia, bisnismen itu, sudah sampai di Surabaya kembali. Inilah sahabat yang namanya Isra Mi'raj. Sesuatu yang kita tidak bisa pikirkan, sesuatu tidak masuk akal, tetapi begitu dijelaskan dengan kejadian-kejadian, maka bisa masuk akal. Nah, Allah pun juga suatu saat akan memberikan penjelasan yang seperti ini. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa kecepatan cahaya itu adalah 300.000 km per detik. Ini nggak bisa disangkal, ini benar. Nah, sahabat,
dalam hal kemampuan berpikir, kemampuan otak. Ada orang yang menempatkan akal pikirannya, rasionya di atas segalanya. Sebagai orang mukmin, sebaiknya kita menempatkan iman di atas segalanya. Jangan otak, tapi iman di atas segalanya. Inilah, semoga kita bisa percaya dengan yang namanya Isra Mi'raj. Nah, sahabat, di Sidratul Muntaha Nabi Muhammad diwajibkan oleh Allah mendapat wahyu, yaitu 50 kali sholat. Sebelum dia mendapatkan wahyu itu, Nabi Muhammad menyapa Allah di Sidratul Muntaha. Dia mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan, At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, yang artinya salam sejahtera, salam segala penghormatan, keberkahan, sholawat dan kebaikan hanya bagi Allah. Lalu Allah menjawabnya, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera selalu tercurahkan kepadamu wahai nabiku, demikian pula rahmatku dan berkahku diberikan kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad menjawab, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Semoga salam sejahtera juga selalu tercurah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Demikian hebatnya Nabi Muhammad, tidak egois. Beliau tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi beliau juga memikirkan orang-orang yang soleh, umatnya yang soleh. Dia pikirkan semoga juga mendapat kesejahteraan, mendapat juga rahmatnya Allah. Nah, malaikat mendengar itu begitu kagum, terpesona. Kok ada manusia punya akhlak yang setinggi itu? Lalu malaikat menjawab dengan kagum dan terheran-heran, mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, berilah rahmat kepada Nabi Muhammad. Dan bacaan ini diabadikan dalam bacaan sholat yang kita lakukan sampai sekarang ini. Beruntunglah kita orang yang soleh ini. Karena apa? Karena di situ ada bacaan Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Setiap orang muslim ketika sholat membaca ini, berarti kita yang orang soleh, maka kita didoakan oleh semua muslim di dunia ini. Ketika mereka sholat, kita di dunia didoakan Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Semoga salam sejahtera juga tercurah kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Kita termasuk yang soleh dan kita didoakan oleh semua umat muslim di dunia ini. Nah, berikutnya ada perbedaan pendapat bahwa Nabi Muhammad mendapat wahyu sholat 50 kali sholat, kemudian turun ketemu Nabi Musa. Nabi Musa menasihati, wahai Muhammad, umat kamu gak akan sanggup melakukan 50 kali sholat dalam sehari semalam. Cobalah minta keringanan. Nah, perbedaan di sini adalah ada yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad turun naik kepada Allah meminta pengurangan sebanyak 5 kali. Jadi 50, 45, 40, 35 sehingga turun sampai 9 kali bolak-balik naik dan menjadi 5 kali sholat seperti sekarang ini. Pendapat kedua, ada yang menyatakan bahwa cukup ketemunya 3 kali saja. Begitu 50 kali
diberikan oleh Allah. Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, minta keringanan, naik ke atas, lalu Allah memberikan diskon menjadi 10 kali sholat. Turun lagi, ketemu Nabi Musa, dinasihati minta keringanan lagi, naik lagi Nabi Muhammad, lalu Allah memberikan menjadi 5 kali sholat. Dan ini artinya adalah bahwa 5 kali 10 sama dengan 50. Artinya setiap satu kali kebaikan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, Allah akan memberikannya berlipat ganda 10 kali lipat sehingga menjadi 50 kali. Inilah jamaah yang namanya sholat. Kita alhamdulillah menjadi 5 kali sholat, namun sama juga artinya dengan 50 kali sholat. Nah, sahabat, semoga dengan cerita ini, cerita yang benar ini, real, bahwa Isra Mi'raj ini dilakukan Nabi Muhammad, itu adalah sebagai mukjizat Rasulullah. Dengan mukjizat ini tentunya membuat kita semakin percaya, semakin tambah iman kita, dan semakin kita akan berbuat kebaikan, semakin kita takwa mendekatkan diri kepada Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.